Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Di beberapa video yang telah saya upload, saya pernah membahas mengenai beberapa tanda, beberapa efek saat sosok kodam yang mendampingi seseorang ternyata sedang marah, bahkan menegur orang yang mereka dampingi. Ya, pastinya ketika sosok gaib, sosok leluhur, sosok kodam penjaga yang telah menjaga diri kita sedang marah dan menegur diri kita, akan ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan yang akan terjadi dan menimpa diri kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum menyaksikan video itu, teman-teman bisa menyaksikan video itu terlebih dahulu agar teman-teman lebih memahami inti isi dari video kali ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video itu, mari kita lanjut. Dan pastinya teman-teman, saat sosok kodam menjadi marah dan menegur diri kita, pastinya ada sesuatu yang membuat hal tersebut bisa terjadi. Ya, ada beberapa tindakan-tindakan, ada beberapa perilaku, beberapa pola pikir yang sejatinya mungkin secara tidak sengaja kita lakukan, atau bahkan mungkin sengaja teman-teman lakukan, yang bisa memancing sosok kodam, sosok penjaga kita menjadi marah dan menegur diri kita. Lalu, hal-hal apa sajakah yang sejatinya tidak boleh kita lakukan dan biasanya akan memancing sosok kodam yang menjaga diri kita menjadi marah dan menegur diri kita? Hal ini akan saya bahas pada video kali ini. Namun, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik tentang supranatural. Dan untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya, agar jika saya live di akun Instagram saya, teman-teman bisa ikut bergabung serta menceritakan semua pengalaman supranatural teman-teman secara langsung bersama saya. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Seperti yang saya katakan teman-teman, terkadang ada beberapa tindakan, perilaku, dan pola pikir yang sejatinya kita tidak sengaja melakukannya. Namun, hal-hal tersebut justru bisa memancing amarah, bahkan sampai membuat diri kita ditegur oleh sosok kodam. Nah, yang pertama yang biasanya sering kali terjadi dan paling banyak saya temui oleh orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam adalah berpikir saat diri mereka telah didampingi oleh sosok kodam, mereka akan memperoleh keuntungan. Ya teman-teman, banyak orang-orang berlomba-lomba agar diri mereka bisa mendalami dunia supranatural, agar diri mereka bisa mempunyai berbagai macam kemampuan dunia supranatural, berdalih, berkedok, ingin membantu orang lain, ingin menolong orang lain. Padahal niat dan tujuan sebenarnya adalah mendapatkan uang. Ya teman-teman, ketika seseorang mau mempelajari untuk bisa menyembuhkan orang lain, ketika seseorang mendalami agar bisa meramal orang lain, atau ketika seseorang mendalami sebuah ilmu agar diri mereka bisa mengisi benda-benda tertentu dengan sosok-sosok makhluk alam gaib, mereka berpikir mereka bisa menjual benda itu lebih tinggi, lebih mahal daripada harga normal dari benda tersebut tanpa diisi oleh sosok kodam. Begitu juga ketika seseorang yang bisa menyembuhkan orang lain, biasanya mereka berpikir ketika berhasil menyembuhkan orang tersebut, saya akan mendapatkan uang dan akan banyak orang yang datang berobat. Pastinya saya akan memperoleh kekayaan, uang dari kemampuan tersebut. Nah teman-teman, jika seandainya, saya harap teman-teman tidak ada yang seperti itu. Namun, jika seandainya terlintas di pikiran teman-teman kemampuan supranatural, pengalaman-pengalaman gaib, bahkan sosok kodam yang datang menghampiri diri teman-teman, teman-teman berpikir bisa teman-teman gunakan untuk meraup, untuk memperoleh uang,
Saya sarankan sebaiknya teman-teman buang pikiran itu jauh-jauh. Selalu saya ingatkan di setiap video yang telah saya upload, ketika kita bisa membantu orang lain, walaupun orang tersebut ingin memberikan tanda terima kasih, kita wajib 100% untuk menolak tanda terima kasih tersebut. Atau bahkan jika orang tersebut memaksa, kita bisa menyuruh orang itu untuk memberikan barang atau bahkan uang yang ingin dikasih ke kita untuk diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, seperti panti asuhan atau orang-orang yang mungkin kekurangan uang di dalam hidup mereka. Jadi teman-teman, semiskin apapun, sesusah apapun diri kita, ketika kita membantu orang lain dengan kemampuan pengalaman supranatural yang ada di dalam diri kita, jangan pernah teman-teman mengharapkan imbalan, karena hal tersebut biasanya sampai 90% saya bisa meyakini bisa membuat sosok kodam menjadi murka, marah, bahkan menegur diri teman-teman. Pernahkah teman-teman berpikir manfaat lain dari puasa putih selain mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa? Ya, salah satu manfaat lain dari puasa putih adalah membantu kita melatih, mengontrol, menahan hawa nafsu. Karena teman-teman, salah satu kebiasaan yang bisa memancing amarah dan membuat diri kita sampai ditegur oleh sosok kodam yang menjaga diri kita adalah kita tidak bisa mengontrol, menahan hawa nafsu. Dan pastinya teman-teman, hawa nafsu bukan hanya sekedar seks, kepuasan birahi, namun hawa nafsu juga melingkup segala hal yang ada di dalam diri kita, dari pikiran, dari penglihatan, dari keinginan untuk kita mungkin makan, berkata-kata, berperilaku, dan hal lain sebagainya. Biasanya jika seseorang yang telah didampingi oleh sosok kodam tidak bisa menahan hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, mereka tidak bisa mengontrol apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka makan, bahkan imajinasi seks liar mereka tidak bisa mereka kendalikan. Maka hanya tinggal menunggu hitungan waktu sosok kodam itu marah, bahkan sampai menegur diri mereka. Oleh karena itu teman-teman, di beberapa video yang telah saya upload, seringkali saya mengatakan bahwa puasa putih merupakan salah satu cara yang paling mudah dan paling efisien untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengasah kepekaan kita terhadap kehadiran sosok kodam. Selanjutnya teman-teman, saya juga seringkali berjumpa dengan seseorang yang memang benar-benar telah didampingi oleh sosok kodam dan mempunyai kepekaan terhadap hal-hal gaib. Namun, orang ini seringkali show off, seringkali pamer kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, orang-orang ini seringkali berbicara mengenai hal-hal gaib kepada orang-orang di sekitarnya. Dan orang ini juga seringkali mengatakan berbagai macam wujud makhluk alam gaib menunggu suatu tempat yang dia datangi, tanpa memikirkan perasaan orang lain yang ada di sekitar mereka. Yang harus teman-teman ketahui, tidak semua orang nyaman ketika ada orang di dekatnya bercerita tentang hal-hal gaib, dan tidak semua orang berani ketika dia mengetahui tempat yang sering dia datangi, tempat yang sering dia tinggali ternyata juga dihuni oleh makhluk alam gaib. Nah teman-teman, untuk orang-orang yang seperti ini, selain seringkali dimarahi, bahkan sampai ditegur oleh sosok kodam yang mendampingi diri mereka, orang-orang yang sering pamer, yang sering show off tentang kepekaan yang ada dalam diri mereka, biasanya juga akan seringkali menerima benturan-benturan energi dari makhluk alam gaib yang ada di sekitar diri mereka. Sebagai sedikit informasi untuk diri teman-teman, ada juga beberapa makhluk alam gaib ketika ada manusia yang melihat wujudnya, ada manusia yang mengetahui tempat di mana makhluk alam gaib ini tinggal. Ada beberapa makhluk alam gaib yang tidak ingin semua hal itu diketahui, dibicarakan kepada orang lain.
Oleh karena itu teman-teman, perilaku tindakan yang terakhir yang biasanya bisa memicu amarah dan membuat sosok kodam menegur orang yang dia dampingi adalah bersifat show off, bersifat pamer kepada semua orang. Itulah beberapa perilaku, tindakan yang biasanya mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Namun, hal tersebut ternyata bisa memicu amarah dan sampai membuat diri kita ditegur oleh sosok kodam yang mendampingi diri kita. Oleh karena itu teman-teman, sejatinya yang selalu sering saya tanamkan kepada diri saya dan orang-orang yang mungkin saya temui yang mempunyai kepekaan terhadap hal-hal gaib, yang mempunyai penjaga-penjaga gaib, saya selalu mengatakan bahwa jadilah seperti padi, semakin berisi maka kita semakin menunduk. Jangan kita membuat hal-hal yang sejatinya gratis, kita diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan yang Maha Kuasa, namun di dunia ini kita jadikan sebagai alat untuk meraup keuntungan, untuk menipu orang lain, atau hal-hal lain yang hanya sekedar kepuasan pribadi. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.